DigiPips, balik lagi nih di Zone Digital Purbanas. Kali ini kelompok 3 bakal ngajak kalian kenalan lebih dekat dengan financial technology, inovasi keuangan digital yang bikin segalanya lebih cepat dan mudah. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait financial technology, mari kita mengetahui terlebih dahulu definisinya. Financial technology adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis. Financial Stability Board membagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, Payment, Clearing, and Settlement. Fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Contohnya adalah mobile payment atau peer-to-peer transfer, web-based payment, dan digital currency. Yang kedua, Deposit, Lending, and Capital Raising. Fintech ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang ketiga, Market Support. Fintech ini memberikan layanan seperti robo-advisor atau perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya adalah e-aggregator. Yang keempat, Investment and Risk Management. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Contohnya adalah e-trading dan robo-advisor. Fintech sejatinya telah berkembang dalam 3 periode utama yang membentuk wajah keuangan modern saat ini. Pertama, sejak abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, teknologi seperti telegraf dan kabel transatlantik digunakan untuk mengirim informasi keuangan. Ini adalah bentuk paling awal fintech. Berlanjut ke periode kedua, yakni era digital yang dimulai pada 1960-an hingga 2000-an. Di masa ini, muncul ATM dan perbankan online. Semuanya dijalankan oleh lembaga keuangan formal yang mulai mengadopsi teknologi digital. Pada periode ketiga, atau Fintech 3.0, muncul startup fintech seperti Square, PayPal, dan berbagai layanan P2P lending serta dompet digital. Inovasi ini mendorong layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan inklusif. Kini, kita memasuki Fintech 3.5, fase di mana teknologi keuangan berfokus pada inklusi finansial di negara berkembang. Dengan smartphone dan internet, layanan pembayaran, pinjaman mikro, dan investasi digital menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank. Fintech 3.5 sedang membuka jalan menuju era 4.0 dengan peluang yang lebih besar lagi untuk memperluas akses keuangan secara global. Di era digital yang serba cepat, fintech hadir sebagai terobosan inovatif yang mengubah wajah industri keuangan. Tujuan utama fintech adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan terjangkau. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau pelaku UMKM yang kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Selain itu, fintech bertujuan memangkas biaya transaksi melalui otomatisasi, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan mahal. Dengan teknologi seperti blockchain, AI, dan big data, fintech juga memperkuat keamanan dan kecepatan transaksi, sekaligus mendorong inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi mikro. Manfaat fintech pun dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Bagi masyarakat umum, kehadiran dompet digital atau e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana memudahkan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Bagi pelaku bisnis kecil, platform peer-to-peer lending seperti Amarta atau Kiva memberikan akses pendanaan tanpa harus melalui proses bank yang rumit. Sementara itu, robo-advisor seperti Bibit atau Ajaib memungkinkan generasi muda berinvestasi dengan modal kecil secara otomatis. Dari sisi keamanan, fintech mengandalkan enkripsi data dan verifikasi biometrik untuk meminimalkan risiko penipuan. Transparansi juga meningkat karena pengguna bisa melacak setiap transaksi secara real-time melalui aplikasi. Fintech juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan fintech yang pertama yaitu akses keuangan yang lebih mudah. Fintech memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan hanya melalui smartphone dan internet tanpa perlu datang ke kantor bank atau lembaga keuangan. Dan sangat cocok bagi masyarakat yang di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh bank konvensional.
Lalu yang kedua, proses cepat dan efisien. Pengajuan pinjaman, pembayaran, investasi, hingga transfer dana dapat dilakukan dalam hitungan menit. Lalu yang ketiga, biaya lebih rendah. Vintage mengurangi biaya operasional karena tidak perlu kantor fisik, karyawan banyak, atau proses manual. Jadi biaya transaksi cenderung lebih murah dibanding bank konvensional. Lalu yang keempat, inovasi produk dan layanan. Vintage menyediakan berbagai produk seperti e-wallet, crowdfunding, robo-advisor, P2P lending, crypto trading, dan sebagainya. Dan ada juga kelemahan vintage. Yang pertama, keamanan data dan resiko cyber. Resiko pencurian data pribadi dan peretasan akun sangat tinggi jika tidak ada sistem keamanan cyber yang kuat. Dan vintage yang kurang terpercaya bisa menyalahkan data pengguna. Lalu yang kedua, kurangnya literasi keuangan digital. Banyak pengguna yang belum memahami risiko dari layanan vintage seperti pinjaman online, investasi bodong, atau transaksi digital lainnya yang membuat mudah tertipu atau terjebak utang. Lalu yang ketiga, legalitas dan regulasi yang belum matang. Karena tidak semua vintage terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan layanan yang ilegal juga bisa merugikan konsumen dan susah dilacak jika bermasalah. Lalu yang berikutnya ada penyalahgunaan untuk kejahatan finansial. Vintage rentan digunakan untuk pencucian uang, penipuan, atau pendanaan ilegal jika tidak diawasi ketat. Jadi vintage ini membawa banyak manfaat dalam mempercepat, mempermudah, dan memperluas layanan keuangan. Namun, ia juga membawa resiko jika tidak diatur dengan baik dan digunakan secara bijak. Oleh karena itu, pengguna harus bijak, waspada, dan memilih layanan vintage yang legal, serta diawasi oleh otoritas resmi. Fintech memudahkan kita dalam mengakses layanan keuangan seperti transfer, pembayaran, hingga pinjaman hanya lewat smartphone. Tapi, di balik kemudahan itu, ada juga risiko yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah risiko keamanan data. Jika sistem tidak aman, data pribadi pengguna bisa bocor dan disalahgunakan. Selain itu, ada juga risiko kredit, terutama pada layanan pinjaman online yang tidak mengecek kemampuan bayar pengguna dengan baik. Regulasi yang belum sepenuhnya jelas juga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kita sebagai pengguna perlu lebih bijak dalam memilih layanan fintech. Pastikan legal, terdaftar di OJK, dan transparan. Contoh perusahaan vintage di Indonesia. PT Pembiayaan Digital atau ADAKAMI merupakan salah satu platform peer-to-peer lending online lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman atau kredit tanpa anggunan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Didirikan pada Juni 2018 dan telah terdaftar di OJK sejak Desember 2018, ADAKAMI meluncurkan platformnya pada Januari 2019 dengan layanan pinjaman online yang cepat dan aman. Dengan teknologi AI dan Big Data, ADAKAMI dapat memproses pinjaman dalam hitungan menit serta tidak membatasi pekerjaan, pendapatan, atau kondisi keuangan peminjam. Dari pinjaman personal hingga modal UMKM, semuanya tersedia dalam satu platform. Apa itu Singa Vintage? Dan bagaimana sistem yang bekerja? Yuk kita bahas. Singa adalah aplikasi vintage legal di Indonesia yang menyediakan layanan pinjam online tanpa agunan, cepat cair, dan mudah digunakan. Aplikasi ini terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Di Singa, pengguna dapat mengajukan pinjaman mulai dari 1,1 juta hingga 48 juta dengan tenor maksimal hingga 91 sampai dengan 100 hari. Singa menggunakan sistem tingkat keanggotaan mulai dari general hingga black diamond. Semakin tinggi level kamu, semakin besar pinjaman yang bisa diajukan. Berikut cara untuk menggunakan aplikasi Singa. Tetap gunakan pinjaman online secara bijak dan pastikan pembayaran tepat waktu. Karena di Singa, solusi cepat, pinjaman tepat. Dan itulah pembahasan kita tentang revolusi vintage yang terus mengubah wajah industri keuangan Indonesia. Dari yang bikin hidup kita lebih praktis, sampai hal-hal yang perlu banget kita waspadai. Semoga dapat insight baru dan makin melek finansial digital ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.